yang dipindahkan pada sisi primer. Ada yang kalau di buku beta itu mungkin istilahnya RS aksen, mungkin itu soal istilah gitu ya, tapi ini RST, EST, IST, ya. Dan lihat di sini istilahnya RST itu adalah R sekunder yang dibawa, yang ditransfer kepada sisi primer. EST adalah induktansi bocor sekunder yang ditransfer pada sisi primer, ya. IST besarnya arus sekunder yang ditransfer pada sisi primer. Pertanyaannya, berapa besar RST, berapa besar XT terhadap besaran yang lama, terhadap RST-nya, RS-nya? Ya, apa ada T di sini, ya? Apakah nanti nilai RST ini sama dengan A kali RS atau A kuadrat kali RS, ya? Nah, sebenarnya ini sama dengan A kuadrat kali RS ini. Ini bukan, kalau dipindah dari sisi sekunder menjadi C per A kuadrat. Jadi RST sama dengan RS per A kuadrat, XT sama dengan XS per A kuadrat, ya. IST ini kalau dia penuh tegang berarti sama dengan A kuadrat kali IS. Itu ya. Jadi dia juga di buku yang Bapak kasih itu bagaimana nanti kalau semua besaran itu dipindah pada besaran sekunder dipindah pada sisi primer, atau sebaliknya besaran primer dipindah pada sisi sekunder, ya. Jadi rangkaian ekuivalen itu bisa dilihat dari dua sisi. Nah, cuman ini nanti Anda harus lihat RST, XST, XST, IST terhadap nilai yang realnya, terhadap RS, terhadap XS, terhadap IS, ya. Coba cek di buku, tapi Bapak bisa gambarkan bahwa RST ini adalah karena dibawa pada sisi primer, dia menjadi lebih kecil. IS-nya nanti yang jadi lebih kecil, maaf, ya RS-nya jadi A kuadrat, XT juga jadi A kuadrat, IST-nya nanti jadi lebih kecil, seper A kuadrat kali dengan IS. Jadi kalau pada trafo penuh tegang, IS-nya jadi lebih besar daripada I primer, ya. Jadi nanti pas itu dibawa ke sisi sekunder, ke sisi primer dia jadi dikali seper A kuadrat. Nah, nanti Anda lihat di sini bahwa I primer sama dengan jumlah daripada IM dengan IST. Ya, kalau dari gambar ini terserah, nanti pakai IS aksen juga boleh. RS ini jadi RST itu soal simbol, ya, boleh RS aksen, boleh XS aksen, boleh IS aksen. Kalau sudah digabung begini nanti ini jadinya digabung, ES ini jadi ES aksen, pindah ke sisi primer, ya. Nah, tuh, jadi nanti akan kita lihat nanti gimana dua keadaan nanti rangkaian ekuivalen ini dalam keadaan beban nol seperti apa dia, dalam keadaan hubung singkat seperti apa dia. Karena nanti ada tes beban nol dan tes trafo hubung singkat. Tes trafo hubung singkat itu maksudnya pengujian trafo dalam keadaan hubung singkat, pengujian trafo dalam keadaan beban nol, ya. Ada dua keadaan itu. Nah, saya gambar yang realnya enggak ada di sini. Cuman gini ya, nanti dia jadi satu di sini, jadi satu, ada ES. Kalau ada beban berarti nanti ada Z sekunder aksen atau ZB aksen, Z beban, ya. Karena nanti kalau ini nanti kita pasang beban pada sisi sekunder, beban itu dibawa pada sisi primer jadi ZB aksen, ya. Nah, pada waktu trafo tidak ada beban, berarti tidak ada arus mengalir pada sisi sekunder. Artinya rangkaian pengganti yang sekunder yang dibawa ke primer ini boleh dihilangkan, ya. Di bagian ini nanti akan hilang karena tidak ada arus sekunder. Nol dikalikan apa aja kan nol dia, ya. Muhammad Yunus, 0 kali 100 berapa Muhammad Yunus? Muhammad Irfanius? 0, Pak. 0.
rambut kamu panjang juga baru ya? Hah? Ya. Mana Irfanius Ya, tadi Pak. itu? Muhammad Irfanius, ya. Coba. Ya, Irfanius, Muhammad Irfanius. Ya, Pak. Saya mau keluarkan kamu sekarang. Ya, Pak. Saya kan sudah ingatkan kamu enggak? Ya sudah, kamu saya usir aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Kamu enggak dengar namanya itu. Ya. Sudah diusir, Ilham? Sudah, Pak. Sudah. Jadi yang lain dengar ya. Kalau enggak dengar, kalau enggak mau dengar itu ya susah, keluarkan aja, saya usir aja. Kita sudah ingatkan bahwa Anda harus dalam keadaan rapi kuliah. Di awal sudah saya kasih dispensasi kan. Ini sudah minggu keempat kan. Enggak juga diubah. Oke. Sudah keluarkan gitu. Suruh nanti dia ngelapor Ilham kalau udah potong rambutnya. Siap, Pak. Oke. Balik lagi ke Maria. Bisa dipahami kira-kira itu? Kalau dalam keadaan tidak berbeban atau trafo dalam keadaan beban nol, dia terhubung ke sumber. Artinya gitu ya. Bukan trafo di atas meja ya, trafo beban nol itu maksudnya. Trafo yang dihubungkan ke sumber tadi tapi tidak ada bebannya. Ya. Aku pernah naruh tertancap di stop kontak. Ilham. Atau Hakim lah. Hakim pas waktu tidak mencas HP, tapi chargernya masih tertancap di stop kontak. Ya. Ya, Pak. Ya. Kenapa rupanya tidak panas dia? Karena tidak ada beban, Pak. Hah? Karena tidak ada beban sebagai jawab umum ya itu. Kenapa tidak panas? Karena dia tidak ada beban. Betul. Jawaban secara umum gitu ya. Jawaban detailnya itu karena arus bebannya sama dengan nol, tidak ada beban, maka tidak ada daya yang diubah jadi panas. Kalaupun ada kecil arus beban nol. Ya. Dia tetap ada arus kalaupun dia di sisi primer ini, di sisi masukannya itu, kalaupun sekunder tidak berbeban, sebetulnya dia masih ada arus kecil. Itulah yang menyebabkan rugi inti. Jadi arus yang mengalir pada sisi ini kan nanti jadi nol yang bagian ini ya, yang kemari aja. Ini juga nanti dianggap nol, jadi tinggal yang ini aja. Jadi arus yang mengalir kemari ke impedasi magnetik ini dalam keadaan beban nol itu relatif kecil, sehingga rugi daya RPI PI 0 kuadrat RP tidak ada. RP-nya masih ada, bukan hilang RP-nya, tapi karena I-nya kecil, I0 kecil di kuadrat, misalnya taruhlah I-nya misalnya 0,25 misalnya. 0,25 kuadrat kan sudah jadi 0,004 itu. Kuadrat kalikan R-nya kan kecil, makanya charger kamu tidak panas. Taruhlah charger itu tertancap ke stop kontak sehari semalam, tidak apa-apa itu. Ya. Atau TV kamu dalam keadaan standby. Ya. Karena panas ya kan? Karena harusnya kecil gitu. Itu ya. Jadi nanti ini karena gambarnya nggak ada yang gambar jadi nggak ada dalam slide ini, saya ceritakan aja. Jadi pada waktu beban nol ini bagian ini tidak ada, ya. Itu yang harus paham itu. Pada waktu hubung singkat, ini kan kita uji hubung singkat itu nanti di labor memang diuji itu ya, memang diuji betul, tapi tidak pada tegangan normal. Karena acuannya nanti pas waktu tes hubung singkat itu kemampuan arusnya. Berapa kemampuan arus? Hanya sampai batas itu nanti tegangan primernya diberikan, ya. Jadi pada keadaan hubung singkat, ini seolah-olah terhubung singkat Z bebannya sama dengan nol. Kan
ciri-ciri ya, kalau Anda ditanya gitu ya, ciri-ciri rangkaian terhubung singkat apa? Sadam bisa jawab, apa tuh ciri-ciri? Ciri-ciri rangkaian terhubung singkat apa? Nggak tahu. Muarani tahu. Nah, itu yang saya sayangkan Anda kuliah itu ya, tapi nggak tahu saya, nggak ada orang berpikir kamu kuliah tapi tidak ada ilmu, ya. 2 pertanyaan itu aja saya tanya, jangan yang lebih rumit. Saya tanya, apa ciri-ciri rangkaian terhubung singkat? Nggak tahu. Apa ciri-ciri rangkaian beban nol atau rangkaian terbuka? Rangkaian terhubung singkat itu kan artinya tertutup itu. Terhubung singkat dia kan. 2 pertanyaan penting ini. Berarti kuliah kamu selama ini tidak jelas, tidak clear gitu. Ya, nggak ada ukurannya. Nilai kamu berlambing-lambing juga A gitu. Sadam, dari Semba, Sadam. Iya, Pak. Udah lulus sama kalkulus 1-2 ya? Iya, sudah lulus. Pas semester 1 nggak ada belajar kalkulus, Pak. Kalau dia, ya, ini dia 4 ya, Ilham ya? Iya, Pak. Ya, jadi apa metode apanya? Matematik 1-2 gitu. Iya, Pak. Matematika 1, matematika 2 gitu. Iya, Pak. Sudah lulus itu? Sudah, Pak. Sudah. Apa nilainya? AB juga. Iya, Pak. Ayo dapat apa matematika 1-2 ayo. B, Pak. B. Iya, Pak. Kosinus pi berapa ayo? Anda tahu saya tuh apa dikasih B sama ibunya tuh? B apaan tuh? Putri, kamu dapat apa matematika 1-nya Putri? Matematika 1-2 dapat apa? B, Pak. B juga. Kosinus pi berapa Putri? Itu dapat B. Tidak tahu saya ukuran, makanya itu yang saya bilang tadi. Tidak tahu saya ukuran kamu lulus itu apa gitu. Berapa nih? Ya. 1. Kalau itu aja kamu nggak tahu, boro-boro yang lebih rumit gitu. Ya. Gimana nilai kamu itu kok bisa kamu dapat B? Itu yang saya heran saya gitu. Saya tanya rangkaian listrik, saya kan minta sebenarnya itu. Rangkaian listrik itu, tapi tidak tahu juga. Yang mungkin kan Anda berkembang itu sebenarnya ada tidak hanya belajar rangkaian listrik riset yang kayak Anda lulus itu. Tanyalah sama orang di Jawa itu kuliah, cukup nggak dengan rangkaian yang kamu dapat seperti itu, rangkaian bagi-bagi kali tambah kurang aja gitu. Kamu harus masuk rangkaian order 1, order 2 sebenarnya harusnya gitu. Tapi tidak tahu itu, tidak juga diubah. Banyak yang saya udah sarankan seperti itu ya. Ke nilai ini sebenarnya, saya udah sarankan sebenarnya. Cobalah kita clear menilai itu. Ya, sehingga memang kamu sadar benar kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan mungkin dapat nilai segitu. Ini tidak belajar juga lulus dapat B, enak benar itu. Ya. Cuman ujung-ujungnya kamu bagus pun IP-nya tidak kerja, itu yang nanti dampaknya cuman. Ya. Dengan saya juga bisa saya luluskan juga nanti semua. Tapi apa? Lacur nanti. Anda tidak tahu apa-apa tapi lulus B gitu. Menjelaskan kerja motor aja nggak bisa kamu misalnya nanti gitu ya. Menjelaskan kerja transformator aja kamu nggak bisa misalnya. Mau lulus juga dapat B, enggak lah gitu. Ya. Mestinya kamu balikkan nilai kamu itu sama dosen kamu itu. Pak, saya turunkan jadi C aja dah gitu. Atau saya gagalkan aja Pak. Berani kamu bilang kayak gitu dah. Kasih nak bau kamu kan?
Nah, harusnya kalau kamu ideal atau real kamu itu ya, nggak cocok kamu lulus dapat B, kamu minta turunkan aja sama dosennya. Paham itu? Hakim dapat apa, Hakim? Pak. Hakim dapat apa kedua-duanya? B, Pak. B sama B juga itu. Ya, Pak. Bisa Hakim menunjukkan ke Bapak bagaimana menentukan arus maksimum pada satu rangkaian. Kapan terjadi arus maksimum itu? Arus maksimum, Pak. Ya. Mana cocok kamu dapat nilai B itu? Berakhir la Gemini Allah. Tidak bisa, Pak. Hah? Tidak bisa. Nah. Kamu lihat di kalkulus ya. Matematik 1 2 kamu itu kan ada materi utamaan sebenarnya kan kalkulus itu. Kalkulus 1 2 gitu ya. Turunan pertama dari persamaan yang disamakan dengan 0 itu adalah nilai maksimum.